orang atau driver nih bawa mobil, apalagi muatannya ya, terus turunan, remnya blong, itu semestinya tuh harus seperti apa? Karena insting itu bisa dipertajam. Oke. Mungkin karena jam terbang. Oke. Jam terbang yang tinggi itu bisa nambahin insting Berarti kita. begitu mau turunan sekian detik baru rem blong, dan per sekian detik juga harus berpikir ya mungkin sekian persen ya orang yang bisa kayak gitu ya. Dasar trotoar tinggi setengah ban. Oke. Dia banting kanan Mental. tentu nggak. Ya udah pasti loh, karena kan Jangan juga mau pasti begitu. semua orang ya, bukan hanya driver kontainer ya, mana ada yang mau musibah ya. Tapi ya balik lagi kan, tadi Mang Urip bilang kan faktor kecelakaan itu ada berapa? 4. Tadi nah, kalau ngomongin musibah ya, kecelakaan. Ini beberapa hari kemarin nih Mang Tony, Mang Urip udah tahu juga ya, lagi hype banget ya, lagi viral yang di Kalimantan ya. Ada driver turunan katanya remnya blong, habis itu ngantem banyak kendaraan lain ya, motor, mobil, bahkan pembatas jalan, tiang lampu juga roboh. Nah, bolehlah kita ngereaksi sedikit ya, kita ngobrol-ngobrol tuh ya kan. Tapi sebelum itu kita sama-sama berduka cita ya. Kita doain semua yang meninggal, yang itu husnul khotimah ya Mang ya. Terus yang luka-luka cepat sembuh, dan semua yang menjadi korban ditabahkan ya. Terus menjadi ladang pahala lah, dihapus dosa, dan untuk semuanya menjadikan pelajaran berharga ya Mang ya. Pokoknya sekali lagi turut berduka cita untuk semuanya. Nah, gimana nih tanggapan Mang Urip, Mang Tony ngelihat video nih? Videonya viral banget ya. Jadi mobil tuh katanya muatannya 21 ton. Nanjak, kecepatannya lumayan. Nah, pas mau turun dia oper gigi katanya ya, menurut media yang gue baca nggak masuk. Akhirnya rem blong. Nah, itu kira-kira kalau sepengetahuan Mang Tony, Mang Urip nih sebagai driver, itu biasanya terjadi karena apa itu? Siapa dulu nih? Mungkin Mang Urip dulu. Kalau saya nggak bisa ngebahas masalah kecelakaan di situnya gitu, karena pada dasarnya kami semua para driver, pengemudi itu nggak ada yang mau kecelakaan. Oke, bener ya. Gitu. Memang musibah nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Nah, terus ngelihat video kayak gitu, menurut Mang Urip tuh itu kira-kira faktornya apa itu? Kok bisa rem blong kayak gitu sih? Jadi sebenarnya begini juga, kita harus bahas, nggak bisa satu poin aja dalam kecelakaan gitu. Oke. Jadi begini, namanya kecelakaan itu yang banyak kami ketahui itu ada mungkin 4 faktor. 4 faktor. 4 faktor gitu. 4 faktor. 4 faktor kecelakaan itu, yang pertama faktor pengemudi sendiri. Faktor pengemudi, human error. Kalau bahasa inteleknya human error gitu. Human error, oke. Human error gitu. Orangnya error. Itu Jadi, maksudnya gimana? Faktor kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi itu sendiri. Dan Ngantuk, nah, stres, mabok kayak gitu ya? iya, salah satunya ya seperti itu. Jadi banyak kecelakaan juga tidak bisa dipungkiri bahwa penyebabnya itu adalah dari human error itu. Human error, oke. Contohnya ya tadi ya, drivernya ngantuk. Makanya persiapan fisik itu perlu. Iya, ya itu human error tuh maksudnya contohnya dia ngantuk, terus pengaruh ya, kurang badan, apa kayak Mang Tony tadi ya, capek. Pengaruh narkoba, alkohol. Siap. Jadi Obat, ini yang ya. istilahnya kita para driver itu sebutnya hilangnya konsentrasi atau berkurangnya konsentrasi. Oke, betul. Disebabkan pengaruh alkohol. Betul. Terusnya tadi narkoba. Dan pesan buat kawan-kawan, jauhi narkoba ya dan alkohol. Siap. Kalau bisa gitu. Kalau diputusin mantan kira-kira ganggu konsentrasi gak tuh Mang? Bisa juga. Bisa juga apa pernah? Kalau sekarang kan ya
saya sendiri sih belum pernah. Belum pernah. Oke. Alhamdulillah. Nah, itu faktor pertama Mang Urip, Nggak, human tadi itu error. perlu ditambahin tuh tadi. Apa tuh? Maksudnya itu masuk, kalau menurut saya itu masuknya dalam ke ini apa namanya, pengalihan konsentrasi. Pengalihan konsentrasi. Iya. Tapi masuk dalam bab human error tadi. Oke. Dan salah satu itu tadi pikiran kita Pikiran, ya. harus fokus dalam berkendara. Oke. Dan tidak itu aja, maksud kita habis diputusin galau gitu kan. Itu bukan pengaruh narkoba juga kan, galau. Bahkan ada yang lebih sadis sekali efek narkoba dibanding diputusin mantan. Mungkin ada yang lebih sadis diputusin mantan kali ya. Betul. Ada lagi pengalihan konsentrasi yang perlu diingat, itu satu. Apa tuh? Pengalihan konsentrasi itu handphone. Handphone, oke. Itu perlu Main diperhatikan. HP dalam mengendara. Itu perlu banget Itu harus diperhatikan. itu ya, diminimalis ya. Iya. Boleh tapi dalam kondisi tertentu ya. Tertentu gitu. Oke. Kalau memang darurat, kita harus lebih baik minggir dulu deh daripada, karena siap. kadang kita aja penasaran nih. Penasaran nih, lagi asik-asik bawa mobil, bunyi pesan titit gitu kan. Oke. Penasaran nih pesan dari siapa, belum juga bel dengan aduh. Mungkin kalau keluarga bisa kita bel balik gitu Oke, kan. siap. Ya kan, maaf tadi kita lagi Bawa mobil. saya lagi di Oke. jalan. Nah, yang bingung kadang-kadang ini yang jadi apa, Dilema sendiri. ini betul. dari apa, atasan ngebel. Oke. Kalau atasan bilang gini, kalau kami ngebel angkat dong. Oke. Katanya. Itu yang bingung. Sedangkan lagi bawa mobil. Karena mobil ya kan. Di lain sisi kalau ada apa-apa kita disalahi. Gitu. Main HP mulu. Ya itu sih sebenarnya apa ya, udah faktor alam ya. Kadang-kadang dilema-dilema seperti itu sering terjadi memang ya. Oke, mungkin itu poin pertama kalau boleh disimpulin, human error itu lebih kepada individunya ya, drivernya emang ya, menjaga konsentrasi, terus fokus, menjauhkan main HP yang secara intens ya, jaga kesehatan, jauhin segala macam. Nah, faktor kedua apa nih terjadinya kecelakaan Kendaraan. maksudnya? Jadi Kondisi kendaraan. Jadi Oke. gini, kondisi kendaraan itu sangat mempengaruhi dalam berkendara. Jadi kami gitu atau pengendara yang lain. Oke. Maaf ini, kalau ini kita nggak bicara masalah mobil, trailer, Oke, itu ada motor juga bagiannya ya. termasuk gitu. Oke, siap. Kita harus ngecek dulu. Ngecek dulu. Nah, biasanya yang wajib nih dicek nih apa nih? Rem biasanya. Rem. Rem. Pertama rem, terus Ban juga. ban. Biasanya kalau ngecek rem itu seperti apa? Ya kalau rem itu biasanya kita kan pakainya Minyak rem. ada yang juga pakai jumper juga. Oke. Kadang-kadang minyak bocor. Oke, itu harus kita cek. Harus kita cek. Terus jumper juga kadang-kadang ya bocor juga. Oke. Kadang-kadang supir buru-buru, mobil tidak dikontrol dulu. Di jalan ya kadang-kadang apalagi Tanjakan. tanjakan atau turunan kan gitu, itu fatal banget. Kalau belum ngecek rem ya. Betul. Oke. Berarti kemungkinan kejadian yang di Kalimantan itu bisa rem blong itu ada kebocoran. Ada kebocoran. Di Itu minyak maksudnya rem jadi, atau di apa tadi? Bumper. Jumper. Nah, Oke. makanya tadi saya uraikan dulu faktornya apa. Karena satu, kalau dari pengemudi gitu Oke. kan, misalnya hilang konsentrasi, tapi bisa juga yang paling utama gitu, keterampilan. Oke, keterampilan itu masuk human ya. Masuk Itu ke yang orang ya. faktor satu. Oke. Jadi dia belum siap bawa itu, Oke. udah bawa gitu kan. Tapi kalau kayak gitu biasanya nggak boleh lah sama perusahaan. Oh, iya. Kan dia belum, ya kan ada surat izinnya. Kalau memang belum siap, belum bisa ya nggak boleh dong, harus dong. Kalau emang ada ya itu mah ilegal lah ya. Itu memang udah siap aja konsekuennya gitu kan. Bukannya kita ngedoain, bukan ya. Lu belum siap, lu belum dapet izin resminya, kok lu udah bawa, itu mah memang udah error. Dia sendiri yang mau error lah kan. Tapi ya. ada pelatihan keterampilan untuk Ya, pasti dong, driver. ada kan. Jadi menyangkut tadi seperti kecelakaan tadi gitu. Kita ini
ada pelatihan untuk menyikapi ketika remblong. remblong. Nah, Kita itu harus seharusnya gimana ngapain, tuh? Kalau harusnya- kalau pelatihan yang diajarkan seharusnya seperti apa? Ya sebenarnya kalau di tempat perusahaan saya dulu itu ada Oke, pelatihan. itu biasanya gimana tuh? Ketika orang atau driver nih bawa mobil, apalagi muatannya ya, terus turunan, remnya blong, itu semestinya tuh harus seperti apa? Karena kalau menurut gua pribadi ya, dalam kondisi panik, dalam kondisi rem blong kayak gitu ya, hanya beberapa persen berpikir dengan bagus. Karena gimana ya, mental segala macam udah campur aduk, udah bener-bener panik. Pasti. Apalagi kalau kita lihat kejadian itu, di depan itu udah banyak mobil, kendaraan. Kan banyak ya netizen bilang kenapa nggak banting setir ke kiri ya. Ya mungkin ya kalau gue pribadi lagi-lagi ya udah panik. Terus berpikir itu daya pikir kita tuh udah lemah lah ya. Ya, Akhirnya sampai mau kita seperti keluar. apa kan. Terus belum lagi ya itu dia, di depan itu banyak kendaraan segala macam, harus seperti apa juga bingung kan. Kalau gue setuju kenapa nggak belok kiri, gue benar, gue setuju. Tapi ya itu gue nggak tahu dalam kondisi itu bisa nggak berpikir seperti itu kan gitu. Ya namanya insting itu, insting itu bisa dipertajam. Oke. Mungkin karena jam terbang. Oke. Jam terbang yang tinggi itu bisa nambahin insting Berarti kita. bisa dibilang Mang Urip mau bilang driver itu instingnya kurang tajam untuk Enggak gitu. untuk menyikapi kondisi seperti itu. Enggak gitu juga, yang tadi dibilang tadi bahwa kita nggak fokus tiba-tiba karena apa gitu kan, memang itu udah dadakan begitu. Kita nggak bisa nyalain Nggak bisa supir. berpikir panjang ya. Nah, kalau Mang Tony nyikapinnya gimana tuh melihat kejadian itu? Setuju nggak netizen bilang seharusnya buang ke kiri? Atau gimana tuh? Ya nggak bisa juga begitu. Oke. Iya, nggak bisa begitu. Sebelumnya, karena kejadian kemarin itu faktornya remblong ya. Iya, kalau menurut informasi media remblong. Di situ juga belum ada pengamanan kayak yang di Bandung itu udah ada pengamanan. Oke, ketika turunan atau terus- tikungan, ada. remblong, Kalau di daerah Bandung sendiri sekarang alhamdulillah itu disebutnya apa ya kalau nggak salah ya? Jadi ada jalur khusus jalur ya? penyelamat. Jalur penyelamat, oke. Nah di jalur situ nggak ada ya? Saya kemarin lihat di Sekilas cuplikannya nggak ada ya? nggak ada. Oke. Ya otomatis supir kan satu juga panik ya. Panik ya, panik. bingung. Mau dibuang kemana nih? Mau Oke. dibuang kemana nih kan? gitu. Siap. Kadang juga supir udah satu remblong, kedua ngantuk. Oke. Kadang-kadang ya kemungkinan besar kemarin juga satu remblong supir ngantuk juga. Oke, Ketika ngantuk. turunan dari atas, tahu-tahu pas deket itu mau rem nggak ada. Oke. Bisa jadi seperti itu. Oke. Kalau kita nyalain kenapa sih nggak dibuang ke kiri atau nggak dibuang ke kanan? Kalau memang tahu ya kita ya kalau dari atas sudah tahu nih remblong nih biasanya. Oke. Itu ya langsung ngebuang biasanya. Oke, itu berarti bisa dibilang begitu mau turunan sekian detik baru remblong, dan per sekian detik juga harus berpikir ya mungkin sekian persen ya orang yang bisa kayak gitu ya. Tapi kalau dilihat sih ya, dia kan ngambil kanan nih, Mang nih. Mungkin ya ini kalau menurut gue ya, dia mau nabrakin trotoar dulu nih, biar berhenti. Nggak taunya kecepatannya malah nambah, mungkin ngambil kanannya kurang banyak apa gimana, gue nggak ngerti ya karena gue bukan driver, sehingga kanannya malah justru malah terus gitu kan. Kemungkinan besar trotoar tinggi setengah ban. Oke. Dia banting kanan Mental, mental. membal gitu ya. Akhirnya Oke. saya yakin sih supir itu enggak disengaja 100% tuh enggak. Ya udah pasti loh. Karena kan Jangan juga mau pasti begitu. semua orang ya, bukan hanya driver kontainer ya, mana ada yang mau musibah ya. Tapi ya ada balik gitu. lagi kan, tadi Mang Urip bilang kan faktor kecelakaan itu ada berapa? 4. Tadi baru jelasin 2 ya. 1 human error, kondisi orangnya, 2 kondisi mobil. Nah yang ketiga nih apa nih? Yang ketiga ya yang tadi kita bahas masalah faktor jalan. Kondisi alam. Jalan. Jalan. Itu yang keempat kalau Oh jalan, kondisi Jalan. Medan ya, track ya. Medan. Oke. Jadi gini, faktor
kecelakaan itu ya penyebab jalan pertama lubang. Oke, Salah satu kita lubang. ambil contohnya jalan lubang. Lubang, oke. Apa berkelikir. Jadi gini, ketika kita ngerem itu masih nggak bisa ini, Nggak bisa berhenti gitu. kedorong muatan gitu. Oke. Terusnya nggak ada fasilitas seperti yang tadi gitu, fasilitas untuk penyelamatan apa Ketika ada penyebab dari mobil, oke. mengurangi kecepatan, di mana fasilitas ini ya selama ini saya lewat kalau di jalan-jalan tol udah ada lah sebagian. Oke, Jadi untuk siap. mengurangi kecepatan gitu kita buang kiri di situ, di mana ada jalan yang udah disiapin itu kendaraan kita bisa berhenti. Oke. Tapi nggak apa maksudnya nggak langsung berhenti gitu. Siap. Kita langsung pelan-pelan tapi gitu. pasti berhenti. Oke. Pasti berhenti, jadi mengurangi Betul. korban. Termasuk kayak kondisi jalan licin, terus blok ya, tanah segala macam. Nah, itu juga faktor ya. Tikungan. Jadi kondisi jalan itu seperti tikungan. Tikungan Oke, itu medannya ya. medannya itu maksudnya gini, titik blind spot itu. Oke, Titik blind spot. Jadi kadang ada yang namanya tikungan itu kita nggak bisa ngeliat mobil yang berlawanan arah sama Oke, kita. karena kan kalau kontainer kalau nikung itu kan kayak ngebentuk L gitu ya. Dan blind spotnya mungkin hanya beberapa senti aja kalau Iya. begitu kan. Ini Jadi maksudnya nggak yang semuanya ini, kelihatan ya. yang ke depan. Oke, iya benar. Jadi maksudnya kalau bisa di setiap tikungan itu jangan ada kayak bangunan, Oke. pohon. Jadi kita bisa lihat pas mau nikung itu Oke. kita bisa lihat mobil yang berlawan sama arah kita. Kadang itu di tikungan itu sering juga terjadi kecelakaan. Oke. Kalau kayak gitu PR-nya sih banyak ya. Mungkin tujuan-tujuan order itu tempat-tempat singgah pengiriman bisa dijadikan dalam satu titik ya, kayak di daerah Cikarang, Cibitung itu kan udah satu titik ya, kawasan. Artinya trek-trek kayak gitu mungkin udah nggak ada tuh karena memang satu tujuan. Maksudnya itu ke tata ruang kota gitu. Oke, iya kayak gitu kan. Jadi sehingga para driver ini tidak tercampur nih treknya nih dengan pengguna jalan yang lain. Iya, pejalan gitu. kaki Itu sih kayaknya sih pemerintah udah nyiapin juga ya di Tanjung Priok juga kan pembangunan untuk kayak gitu udah gila-gilaan ya, udah bener-bener. Mudah-mudahan sih beberapa tahun ke depan udah siap lah program kayak gitu. Nah, itu faktor ketiga. Faktor keempatnya apa nih? Faktor keempat itu bisa jadi lingkungan atau kondisi cuaca. Oke. Hujan gitu, badai. atau gempa bumi, bisa badai. Karena gini, dalam kita berkendara nih, hujan deras nih. Oke. Ini Pandangan kabur. pandangan kita nggak bisa melihat Apa ke buram depan, ya? buram, walaupun kita ada wiper gitu kan. Siap. Ya, makanya pentingnya kelengkapan keamanan kendaraan seperti ya kita harus nyalain lampu hazard gitu biar lampu yang di tiga belakang ya. kita lihat dan yang di belakang juga nyalain supaya kita tahu nih Dan itu kode gitu. kita juga harus ngurangin kecepatan ya. Kurangin Jangan- kecepatan gitu. Itu juga penting banget ya, makanya tadi Mang Tony bilang ngecek ban ya. Karena ketika kita jalan nemu hujan, kalau ban kita itu tipis banget apa gimana itu bahaya juga Mang ya. Kelayakan kendaraan perlu itu. Betul. Nah, angin juga ya ngaruh ya kan. ngaruh. Karena cuaca bisa mempengaruhi mempengaruhi orang. Jadi karena ketika nggak- dapet cuaca kan daya tahan driver nih beda-beda ya. Ada yang lagi galau diputusin, terus kena angin, jadi mual-mual bisa aja ya Mang ya. Ya pada intinya sih balik ke yang kejadian di Kalimantan ya. Kita nggak bisa memvonis sepihak ya. Nggak bisa. Salah driver, salah mobil, segala macam. Selalu ada faktor di antara empat itu. Ya tapi tetap balik lagi itu musibah, nggak ada yang tahu. Musibah nggak ada yang tahu. Kedepannya nih, Mang Tony, Mang Urip nih, buat temen-temen driver semua nih, biar nggak ada kejadian lagi ya, dan buat masyarakat semuanya ya, yang masih berpikir negatif untuk driver, gimana nih tanggapannya nih, pesan-pesannya nih. Jadi bolehlah disampaikan. Jadi
buat driver nih semuanya teman-teman gimana nih nanggepin ini, jangan sampai masyarakat yang nggak tahu ya menjudge sepihak. Wah itu mah drivernya begini, kenapa nggak kiri, kenapa bukan dia aja lah yang mati sendiri, kenapa sampai orang lain gitu kan. Cobalah dikasih pesan-pesannya sedikit. Dan buat teman-teman driver semua ya, gak apa-apa siapa aja. Mang Urip gimana? Kalau saya ya pesan-pesannya buat para pemirsa, harap mengerti bahwa kami ini para driver itu menanggung punya tanggung jawab beban yang berat gitu. Jadi kami juga sebenarnya nggak ingin untuk namanya kecelakaan, musibah. Kami tidak ingin memakan korban gitu. Nah musibah siapa yang tahu gitu. Jadi kita nggak bisa ngejat bahwa ini kesalahan supir, kesalahan mutlak, kita harus begini, kita harus begitu. Sebenarnya dalam berkendara juga banyak faktornya yang tadi kita udah bahas ya. Betul. Kita udah bahas itu. Ya masalah kita harus punya keterampilan, skill, insting yang betul. Yang masuk jalan, cuaca segala macam ya. Terus juga buat teman-teman driver, kalau ya usahakan gini, ketika kita memulai aktivitas utamakan berdoa dulu. Berdoa. Kita minta keselamatan pada Allah itu. Mungkin bisa ditambahin. Tadi Mang Urip udah bilang buat masyarakat semuanya ya, kalau ada kejadian ya jangan langsung asal nilai lah. Terus buat teman-teman driver ya kan, utamakan berdoa. Mungkin Mang Tony tambahin tuh, selain berdoa apa aja nih kesiapannya nih? Sebelumnya saya mohon maaf, saya juga turut berduka cita atas kejadian. Siap, kita turut berduka cita. Turut berduka cita juga ya. Kembali lagi ya, kita juga nggak ada yang mau gitu. Terjadi seperti itu. Gimana kalau kita di posisi almarhum atau almarhumah gitu. Siap. Kita juga nggak mau, pasti ngerasain gitu. Tapi ya tolong, karena musibah kemarin jangan menyalahkan supir. Kita juga sama, nggak mau gitu loh musibah. Kalau bisa mah ya bener yang dikatakan supirnya. Kalau bisa saya sendiri, ya saya sendiri yang celaka. Tapi ya keadaannya kan bukan seperti itu gitu loh. Dan nggak mudah ya. Kemungkinan satu panik, kedua mungkin posisi pas deket rem tahu-tahu belum. Kan gitu. Siap. Yang bilang tadi Pak Urip, para driver juga ya tolong kalau bisa sebelum kita kerja, sebelum kita nyalain mobil, harus diwajibkan harus ngecek kondisi mobil kita. Betul. Apa yang ada kendala di mobil kita. Siap. Kalau bisa, jangan kita perlu narik, sedangkan mobil nggak diperhatiin. Jangan sampai di jalan kita merugikan orang lain. Siap. Kalau bisa tolong ke mekanik kita atau tolong ke bos kita, ke konfir ada kerusakan di mobil kita. Kalau bisa janganlah kita membahayakan di jalan gitu loh. Untung buat kita tapi merugikan ke orang lain kan. Siap. Mantap. Nah, mungkin teman-teman gitu dulu obrolan bareng para driver ya. Mungkin nanti di episode berikutnya bisa ngobrol sama mekanik terkait remblong segala macam tuh ya, yang lebih paham ya. Faktor kendala. Udah langsung orangnya ya. Pokoknya sekali lagi nih Norkid dan teman-teman driver nih turut berduka cita buat para korban, buat semua keluarga yang ditinggalkan juga. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan balasan yang baik ya. Amin. Dan untuk para driver sekali lagi mohon izin nih, kami di sini hanya sekedar bercerita. Mudah-mudahan ya dapat mengedukasi masyarakat umum, orang-orang yang belum mengerti lah ya. Dan buat teman-teman driver juga ya sebenarnya sama aja sih, kalian juga pasti udah pada tahu ya, Mang Tony, Mang Urip ini hanya mengingatkan, bukan mengajarkan ya. Cuma sekedar berbagi mengingatkan aja. Betul.
Mungkin gitu aja teman-teman semuanya, diutarakan yang sekarang. Sekali lagi, buang sisi negatifnya, ambil sisi positifnya ya. Dan jangan lupa like, share video ini sebanyak mungkin. Oke, mungkin gitu aja. Thank you banget nih Mang Tony, waktunya, informasinya. Bang Urip, thank you banget. Dan buat teman-teman semua, thank you udah nonton sampai habis. See you, ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.